Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wa Allahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Nusantara, masih di studio 9 bersama Bapak Fatah yang ikhlas. Kali ini akan mengangkat terkait dengan kejayaan Rasulullah. Rasulullah SAW itu sangat giat dan rajin. Baginda Rasulullah kemudian bekerja, berdagang atau ya bekerja join lah, semacam kongsi lah begitu dengan Siti Khadijah, sehingga karena jujur, karena giat, karena rajin, kemudian kongsi itu menghasilkan untung yang besar bagi Siti Khadijah. Pada akhirnya Siti Khadijah kemudian menikah dengan Rasulullah SAW pada usia 25. Setelah menikah dengan Rasulullah, setelah Rasulullah menikah dengan Siti Khadijah, kekayaan semakin bertambah. Nah, kemudian Rasulullah SAW menghabiskan, mentasarufkan seluruh harta itu untuk pembelian budak, maksudnya untuk pembebasan budak, untuk biaya-biaya segala macam yang terkait dengan penegakan agama Allah. Sampai pada akhirnya di usia 40, Rasulullah itu dalam posisi nol, tidak punya apa-apa, habis. Dan pada saat usia 40 itu Rasulullah SAW kemudian menerima wahyu. Jadi pada usia 35 Rasulullah menerima gelar Al-Amin. Kemudian 5 tahun Rasulullah melakukan itikaf lah, atau bahasa lainnya lelaku kalau orang Jawa bilang, di Gua Hiro, sehingga persiapan 5 tahun itu cukup untuk Rasulullah kemudian menerima wahyu. Siaplah ini seperti itu. Kemudian selama 13 tahun Rasulullah banyak proses ya, perang dan sebagainya. Pada saat usia 50 itu, pada usia 53 ketika Rasulullah mendirikan kerajaan di Madinah, itu Rasulullah posisinya kaya raya. Umat Islam pada waktu itu posisinya kaya raya, sangat kaya. Jadi dari perang Khaibar yang Rasulullah menangkan itu ghanimahnya sangat banyak. Ghanimahnya sangat banyak sehingga Rasulullah mampu membangun negara atau kerajaan di Madinah itu. Jadi pada saat di Madinah, kerajaan Islam itu sangat luar biasa jaya gitu loh. Bahkan ketika Futuh Mekah, Rasulullah itu mampu membawa pasukan sebanyak 300.000 orang. Itu penggerakan pasukan yang sangat besar dan membutuhkan biaya yang besar. Jika Madinah pada waktu itu tidak kaya, tidak memungkinkan untuk melakukan hal itu. Jadi kekayaan Rasulullah itu diperoleh dari banyak hal, terutama dari perang Khaibar itu, kemudian dari pajak orang-orang non-muslim, bisa Yahudi juga Nasrani, dan dari zakatnya orang-orang Islam. Nah, tetapi pada saat Rasulullah meninggal dunia, memang Rasulullah tidak meninggalkan apa-apa. Jadi secara pribadi Rasulullah itu tidak memiliki apa-apa. Tapi sebagai kepala pemerintahan, sebagai Rasul dan juga sebagai raja, sebagai raja dia sangat kaya. Jadi kekayaan yang Rasulullah dapatkan itu semuanya dijadikan sebagai kekayaan negara gitu loh. Jadi dimasukkan ke dalam kas negara atau kas kerajaan. Makanya Rasulullah tidak memiliki harta pribadi lah, maksudnya begitu. Tetapi tidak miskin. Ketika Rasulullah menjadi raja itu posisinya tidak miskin. Jadi hartanya itu banyak, kerajaannya itu sangat banyak. Kenapa Rasulullah SAW tidak
meninggalkan harta atau tidak memiliki kekayaan pribadi. Karena memang Rasulullah tidak punya anak, kecuali tidak punya anak laki-laki. Rasulullah itu anaknya yang hidup sampai beliau meninggal, maksudnya anak Rasulullah itu hanya Fatimah yang yang ketika Rasulullah meninggal dunia yang masih ada itu Fatimah. Yang lainnya seperti Qasim, kemudian itu yang lainnya itu meninggal ketika masih kecil. Makanya Rasulullah kemudian mentasarufkan seluruh hartanya untuk kerajaan atau untuk pengembangan kerajaan Islam itu. Nah, yang lain juga ada yang seperti itu. Abu Bakar juga sama begitu. Abu Bakar secara pribadi miskin, tapi secara negara, maksudnya negara waktu itu, kerajaan yang dipimpin oleh Abu Bakar, khalifah yang dipimpin oleh Abu Bakar, itu sangat kaya. Itu sangat kaya, sangat makmur gitu loh maksudnya, sangat makmur, sejahtera. Nah, sehingga sudah saya sampaikan bahwasanya negara atau kerajaan Madinah Al-Munawwarah itu kemudian di copy paste ke langit 9, saking makmurnya, saking ikoniknya, saking sejahteranya. Jadi waktu itu ekonominya sejahtera, hukumnya adil. Jadi adil dan sejahtera itu memang tercapai pada saat itu. Tentram, adil, sejahtera itu tercapai pada saat di Madinah itu. Jadi kalau ada yang berpandangan bahwasanya selama perjalanan Rasul itu miskin, sebenarnya tidak juga. Sewaktu kecil memang Rasul kesulitan karena tidak ada orang tua ya, meninggal. Kemudian diasuh pamannya, diajak berdagang. Kemudian setelah dewasa berdagang juga dengan Siti Khadijah sampai kaya, menikah dengan Siti Khadijah tambah kaya, kemudian menghabiskan uangnya untuk di jalan Allah, kemudian miskin lagi, kemudian kaya lagi, sehingga mendirikan negara atau mendirikan kerajaan Madinah. Jadi sebuah kerajaan atau sebuah negara itu tidak bisa didirikan tanpa adanya modal atau kapital, tidak mungkin. Makanya Rasulullah mendirikan kerajaan di Madinah itu dalam posisi sangat kaya, tapi bukan kekayaan pribadi. Di situ kita bisa belajar bahwasanya seorang pemimpin jika ingin mensejahterakan, ingin memberikan keadilan sosial kepada masyarakatnya, maka yang harus dilakukan adalah jangan memperkaya diri sendiri. Selama seorang pemimpin memiliki ambisi atau keserakahan untuk memperkaya diri sendiri, maka tidak mungkin kesejahteraan umat, kesejahteraan rakyat akan tercapai, mustahil. Karena keserakahan seorang pemimpin akan diikuti oleh keserakahan anak buahnya. Itu pasti. Kalau pemimpinnya serakah, maka anak buahnya pun akan serakah. Sehingga seluruh struktur pemerintahan itu akan menggerogoti kekayaan negara itu sendiri. Makanya Rasul mencontohkan bahwasanya seorang pemimpin jika ingin mensejahterakan rakyatnya, jika ingin gemah ripah loh jinawi toto tentram ketara harjo gitu ya, yang diidam-idamkan kita saat ini, maka kita harus memiliki pemimpin yang seperti itu. Tidak memperkaya diri sendiri, tidak memperkaya keluarga, tidak memperkaya golongan, tidak memperkaya kelompoknya, tetapi seluruh energinya difokuskan kepada kesejahteraan bersama atau kepada kejayaan negaranya. Itu baru bisa tercapai. Jika ada ambisi atau keserakahan yang terdapat dalam hati seorang pemimpin, maka secara otomatis itu akan menjadi influencer atau penyebab dari keserakahan struktur di bawahnya. Maka jika demikian, keserakahan itulah yang akan merusak seluruh aspek di dalam negara itu. Akan terjadi korupsi, jual beli hukum dan sebagainya. Demikian terkait dengan kejayaan Rasulullah. Insya Allah lain waktu kami akan membahas terkait khusus tentang perdagangan Rasulullah gitu ya, bagaimana teknis dan sebagainya. Itu hanya sekilas terkait dengan kejayaan Rasulullah untuk memberikan pandangan bahwasanya Rasulullah itu ketika memimpin Madinah itu sangat jaya. Secara ekonomi jaya, secara hukum adil.
itu untuk menjadi cerminan bagi kita, untuk menjadi pelajaran bagi kita terkait dengan negara atau kerajaan yang ideal. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan Rasulullah, kejayaan Rasulullah. Terima kasih. Akhirul kalam. Tetap beriman dan beramal soleh. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.